Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Sagittarius. Ini dia. Nah, ada energi dari Five of Swords, posisinya reverse di sana. Berikut ada energi dari Two of Pentacles ya. Nah, berikutnya ada energi dari King of Pentacles. Berikutnya ada energi dari The Moon reverse ya. Berikutnya ada di sini Two of Cups reverse. Berikut ada energi dari Three of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands. Kemudian di sana ada energi dari berikutnya di situ. Dan kemudiannya ada di sini ya. Kalau Mar lihat kayaknya ini si ya yang bebeknya kamu lagi kurang mood gitu ya sama kamunya ya. Lagi kurang mood. Jadi seperti kayak lagi hambar hati ya si bebeknya kamu ini tuh ke kamunya gitu lah. Tapi memang walaupun dia hambar hati, dia tidak mau ya untuk membuat kamu kayak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hatinya dia gitu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh sedang menjaga apanya kamu ya, harga dirinya kamu gitu ya. Misalnya kalau dia ngelihat kamu, terus dia nyuruh kamu untuk pergi jauh-jauh, nanti kan sakit hatinya kamu kan, sakit hatinya kamu di situ kan. Nah, padahal dia lagi nggak pengen ngomong sama kamu, tapi terus dianya itu tuh bilang, udah ya kamu jangan dulu berisik ya, aku lagi nggak mau ngobrol sama kamu. Nah, nanti kan kamu di situ tuh kecewa, marah gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat dia kalau Mar lihat berusaha untuk menutup-nutupi keadaannya dia untuk di saat ini tuh terhadap kamu gitu. Nah, jadi kayak sebisa mungkin kalau dia ketemu sama kamu, dia senyum gitu ya. Sebisa mungkin dia ya tetap ramah sama kamu, dia tetap merespon kamu dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kayak tentang kamu itu tuh penting bagi tentang bagaimana keadaannya kamu itu tuh penting bagi si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Nah, beberapa ini nampaknya kok lagi ada juga ini jengkel-jengkelnya dia ini ya ke kamunya gitu. Jadi seperti ada sih sedang merasa terganggu gitu ya. Secara mental juga dia ini tuh kepada kamu gitu. Jadi ini bisa juga kayak ngambek lah ya. Dia ngambek sama kamu ini. Jadi kayak ada yang kamu lakukan atau ada yang kamu omongin ke dia, itu tuh yang bisa bikin dia jadi sebel, kesel sama kamunya. Namun dengan bijaksananya kalau melihat pasangannya kamu ini tuh, dia tidak mengekspresikan ya rasa sebelnya dia, rasa keselnya dia ini tuh ke kamunya. Gitu loh. Jadi hampar hatinya dia ini bukan tanpa alasan ya. Ada alasannya di situ, gitu loh. Nah, jadi kayak yang akhirnya melihat kamu itu tuh seperti bukan orang yang mau dideketin, tapi harusnya kamu itu tuh dijauhin sama dia gitu ya. Walaupun tidak dia lakukan di situ, gitu loh. Makanya kalau kamu ngelihat dia kok dia nggak ada chatting kamu belakangan, harus kamu yang duluan chatting, baru kemudian komunikasi terjadi. Kok dia kelihatan kayak lagi nggak mood jumpa sama kamu gitu ya. Kalau nggak kamu yang nyuruh dia datang ke rumahmu, sepertinya dia nggak ada inisiatif ya untuk nyamperin kamu misalnya. Ya itu tadi. Tapi kan kalau kamu misalnya chatting dia kan dia pasti jawab ya. Kalau kamu nelfon dia pasti jawab kan di situ.
Walau mungkin agak-agaknya butuh-butuh waktu gitu ya. Tidak sesigap sebagaimana biasanya ya. Tidak secepat respon dia selama ini tuh ke kamu gitu ya. Nah, nggak apa-apa lah. Nggak juga harus kayak dipaksa-paksa. Apa sih sebelnya kamu? Kenapa sih keselnya kamu? Nggak boleh gitu dong ke aku. Ya sebaiknya sih kamu nggak usah demikian ya. Soalnya nanti bisa bikin suasana jadi tidak nyaman gitu ya. Karena Maria di sini tuh ini sorry aja, maaf aja nih. Sorry ya Sagittarius ya. Nampaknya memang kamu mau ini tuh kayak mudah terprovokasi ya. Kamu kayak mudah kepancing gitu loh sama si pasangannya kamu ini. Apa sih kamu ini diem-diem aja gitu kan di sana. Nah, dan belakangan sepertinya kamu ngebantah ini. Ada yang dia bilangin ke kamu bantah. Ada yang dia mintakan ke kamu tolak. Gitu ya. Marliat seperti kurang cocok dia lihat bagaimana sikapnya kamu belakangan. Ya, apakah kamu lumayan banyak ini keluar rumah gitu ya. Kamu kelihatan seperti banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya kamu. Gitu loh. Bukannya dia melarang. Kamunya itu tuh hang out. Bukannya dia nggak seneng kalau kamunya itu tuh ada cari happy-happynya kamu gitu ya. Nah, tapi maunya dia jangan berlebihan. Tahu waktu gitu loh. Bukan yang kayak saban hari tuh keluar rumah gitu ya. Saban hari itu tuh sibuk kamu teleponan, chattingan sama teman-temannya kamu gitu loh. Ya. Sibuk kamu ngeparty saja. Nah, gitu. Dan juga kamu kayak jangan maksakan kehendaknya kamu gitu ya. Misalnya kamunya itu tuh memang mungkin punya niatan baik ya. Katakanlah kamu mau ngajak dia jalan-jalan. Tapi jangan-jangan momennya kamu waktunya kamu ngajak dia jalan-jalan itu tuh dia lagi capek. Ya. Dia lagi kayak maunya itu tuh ya di rumah saja. Tapi kamu mau di situ tuh emosi ya. Kalau Marliat cenderungnya kamu yang emosian ya. Wajar Sagittarius kan gitu ya. Kamu emosian, sering-sering kamu emosian sama dia gitu ya. Memprovokasi dia pun kamu nih mau ini. Walaupun memang betul provokasinya kamu itu tuh bukan bermaksud untuk memulai pertengkaran sengit gitu ya. Jangan-jangan ini caranya kamu untuk narik perhatiannya dia. Gitu ya. Nah, jadi andaikan memang maksudnya kamu itu tuh dia lebih banyak ngasih atensi sama kamu, ya makanya kamu seperti tanda petik ngegangguin dia terus. Kamu kayaknya kalau boleh saran ya, untuk di saat-saat ini katakanlah sampai seminggu ke depan gitu ya. Kamunya itu tuh jangan dulu kayak kepentingannya kamu yang kamu utamakan. Coba dulu dalam relationship-nya kalian mengiyakan apa yang dia maui dulu lah. Gitu. Nggak lama-lama kok yang kayak ginian. Gitu ya. Dan lagian biar kamu juga ngerti bahwa pasangannya kamu itu tuh merasa nyamannya itu tuh kayak gimana. Senengnya itu tuh seperti apa. Ya. Karena kalau dalam sebuah relationship yang baik gitu ya, itu tuh kan dua orang lah, kamu dan dia lah, sama-sama nyaman, sama-sama senang ya, sama-sama bahagia. Jadi maaf ya, egoisnya itu tuh coba dilepasin dulu gitu lah ya, dicari jalan tengahnya. Bukannya dalam artian di situ tuh egonya kamu dikalahkan, enggak, tapi kayak
egonya kamu menang, egonya dia juga nggak kalah, gitu loh. Ya, coba dulu usahakan yang seperti itu. Contohnya ya, contoh konkretnya. Misalnya, silakanlah kamu itu tuh keluar rumah ngopi sama teman-temannya kamu. Tapi 1-2 jam saja cukup, gitu ya. Jangan sampai sehari-harian di luar sana, gitu. Boleh kamu membelanjakan uang ya, beli ini, beli itu. Tapi ingat juga memprioritaskan hal-hal utama, gitu ya, hal-hal yang penting. Jangan kayak boros, seperti itu ya. Kalau dia lagi mau tenang, gitu. Tapi kamunya itu tuh butuh perhatian. Nah, duduk di dekat dia tanpa harus terjadi percakapan panjang lebar, kan gitu ya. Nah, di sana gitu aja. Jadi sama-sama menang gitu. Nggak ada satu yang kalah. Nggak ada satu yang merasa terpaksa harus mempertimbangkan orang lain, ya. Dan kemudian diri ini tuh dipaksa mengalah, gitu-gitu loh. Ya, kalau mengalah dengan kesadaran sendiri bagus. Memberikan dengan kesadaran sendiri bagus. Gitu ya. Tapi ya kalau tidak bisa, maka di situ tuh harus balance lah. Gitu ya, kalau Mari boleh kasih saran sama kamu. Soalnya nanti kamunya juga makin banyak nih sebelnya kamu sama dia ya. Bisa makin banyak keselnya kamu sama dianya. Gitu. Sementara ini orang baik gitu ya. Kalau Mari lihat ya. Ini mah orang baik, ini mah istri yang bagus ini, suami yang bagus ini. Gitu ya. Nah, tapi demikianlah. Kalau kamu kayak katakan itu tuh gagal ya untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman untuk dia, nanti ini takut-takutnya kendur ya. Semangat untuk bersama dengan kamu. Gitu loh. Kalau dalam durasi-durasi pendek menghadapi sikapnya kamu masih bisa kuat gitu ya. Tapi kalau ini menjadi karakter, tabiat dan kebiasaan yang kamu lakukan, nah ini nanti bisa dia suatu saat menjadi masalah besar di depan sana. Nah, begitu ya. Kalau kalian sudah berhubungannya itu tuh cukup lama. Gitu loh, ya. Nah, jadi jangan kayak hanya kamu aja yang penting gitu. Keperluannya dia juga anggaplah sebagai sebuah hal yang penting pula, gitu ya. Nah, di sana. Memang Mari tahu lagi-lagi, Mari tuh tahu kalau kamunya itu kayak merasa aku nggak ada kok ngelakuin kesalahan, nggak ada kok niatan-niatan yang nggak bener, niatan yang nggak baik dengan dia, gitu ya. Iya, tapi itu kan menurut kamu, gitu. Kalau dalam hubungan itu tuh lagi-lagi kepentingannya pasangan juga harus menjadi prioritas, gitu ya. Harus kita pertimbangkan juga. Nah, seperti itu, ya. Nah, beberapa Mar lihat di sini tuh ada skenarionya seperti kayak salah paham juga bisa terjadi ya. Makanya tadi Mari sampaikan bahwa kalau Mari sebagai orang yang melihat energinya kamu, orang luar, Mari ngerti maksudnya kamu seperti apa. Tapi ya pasangan kamu ini tuh ya bisa-bisa memang dia ya kak keliru lah gitu. Dan kamu juga keliru. Kamu juga bisa keliru menafsir apa sih maksud dari pasangannya kamu ini. Karena model komunikasi kalian memang belakangan hari agak-agaknya kurang bagus ya. Kurang bagus. Ada tengkar-tengkarnya di situ kan. Tengkar dari level kecil sampai agak menengah gitu. Memang bukan tengkar besar ini, Mari lihat ya. Tapi ada di sana kan. Nah, dan pertengkaran itu tuh Mari lihat masih kayak membekas ini di ayam bebeknya kamu. Gitu loh.
Entah ya tadi karena kamu membantah omongannya dia, atau kemudian kamunya itu tuh tanpa sadar dengan maksud baiknya kamu seperti nge-push dia, gitu ya. Nah, kalau kamunya bisa cepet lupa. Nah, tapi kalau dia tidak, gitu. Kalau Mari lihat kamu lebih mudah ya letting go, gitu ya, daripada si pasangannya kamu ini. Tapi dia bukan pendendam, ini bukan pendendam. Hanya saja dia butuh waktu sedikit lebih lama memproses. Ya, di sana aja tuh kalau Mari lihat. Jadi gitulah. Memang agak dingin hati dianya sama kamu, tapi dia tetap kok berusaha supaya dari sisi dia, dari pihaknya dia tidak lantas membuat kamu jadi nggak senang hati, kamu jadi marah, gitu ya. Kamu jadi tidak nyaman lah gitu. Jadi dia gini, dia di sini tuh biar aku tidak nyaman, ya. Biarkan aku dengan ketidaknyamanan aku ini. Tapi kalau dengan kamu, aku akan usahakan kok bersikap bagus, bersikap baik ke kamu. Nah gitu ya. Tapi janganlah dipaksakan kayak baik sesuai dengan tolak ukurnya kamu ya. Tapi tentu baik sesuai dengan tolak ukurnya dia, kesanggupannya dia, kebisaannya dia gitu. Tapi intinya kalau untuk menyakiti kamu tidak gitu ya. Dan kalau kamu misalnya dia bertanya ke kamu ya, ini juga ada soal pertanyaan. Kalau dia bertanya sesuatu ke kamu jangan kayak emosian gitu ya. Kamu jangan kayak emosian untuk menjawab gitu. Karena Mari lihat beberapa di antara kalian lagi nggak seneng ini ya, diulik-ulik sama pasangannya kamu, gitu kan? Nah di sana. Dan kadang-kadang memang ketika kamu juga memberikan jawaban, dianya seperti agak tetap menaruh curiga ya, atau dia terus aja nanya yang itu aja ya. Iya, lagi agak lemot dianya, Mari lihat ya. Lagi agak lemot, makanya di situ tuh kesalahpahaman bisa terjadi. Kemudian pertanyaannya dia tuh yang bisa bikin kamu annoying sehingga responnya kamu agak kurang oke ke dia. Gitu ya. Jadi ini tuh ya pola pikir juga bisa agak-agaknya belakangan lagi berseberangan gitu. Sana. Tapi walaupun demikian bukan hanya dia saja, tapi dari sisi kamunya juga kayak semangat atau keinginan untuk bikin suasana itu tuh tetap kondusif juga ada gitu ya. Jadi ini tuh ya layak-layaknya hubungan lah ya gitu. Kadang-kadang ada clash-nya di sana kan, dan itulah yang sedang terjadi di hubungan kalian ini. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan Mari hadir energi dari Aquarius, energi dari Capricorn, energi dari Libra, energi dari Gemini, Sagittarius, kemudian Cancer, Virgo di situ, Capricorn hadir, Aquarius ada, Cancer dan Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.